Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Royal Investium Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Wijen Pontus Eliotishan Royal Investium Sekuritas. Selamat siang menjelang sore Pak Wijen. Selamat siang Mbak Patricia ya. Baik, Pak Wijen, kita langsung saja kita berbicara soal indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat datanya Pak Wijen tadi ditutup lebih dari 2,12% kalau saya tidak salah terakhir di zona merah, artinya terkoreksi sampai dengan 2% dan meninggalkan level 6.000. Apakah bisa kita katakan bahwa ini murni profit taking atau mungkin seperti koreksi wajar seperti itu, atau mungkin ada sentimen khusus lain yang menyebabkan indeks harga saham gabungan kita ditutup melemah lebih dari 2%? Saya rasa sebetulnya ini adalah koreksi wajar ya Mbak ya. Memang kalau kita perhatikan memang kenaikan IHSG yang terjadi sejak bulan Maret 2020 tahun lalu ya, lalu diikuti dengan kenaikan di bulan September sampai pertengahan Januari kemarin, itu sebenarnya kan kenaikan sudah sangat agresif yang tanpa disertai oleh berita fundamental ya. Sentimen tidak terlalu banyak menurut saya. Jadi kenaikan IHSG yang terjadi dari Maret 2020 itu sebetulnya tidak diikuti dengan fundamental yang signifikan ya. Kita tahu bahwa COVID juga masih naik dan lain-lain. Lalu sekarang terjadi koreksi, dan ini saya rasa koreksi yang wajar. Jadi harga ini kembali menyesuaikan kondisi fundamentalnya. Justru kalau menurut saya posisi IHSG yang berada di bawah level 6.000 ini merupakan sebetulnya akhir dari koreksi wave 4. Artinya kalau kita mengaca dari secara elite wave analysis, ini adalah teknik analisis terbaik begitu ya. Memang ketika posisi IHSG sudah berada di akhir wave 4, ini harusnya IHSG akan segera rebound lagi. Jadi memang kalau kita perkirakan downside daripada IHSG untuk jangka menengah itu sebenarnya relatif terbatas di sekitar 58 sampai di 5.900. Artinya sudah sangat terbatas banget ya dibandingkan closing hari ini. Oleh karena itu sebetulnya kalau rekan-rekan investor yang kemarin berani ketika IHSG naik kencang, harusnya ketika koreksi agresif seperti saat ini harus lebih berani lagi, karena ini momen ketika kita bisa mendapatkan saham-saham yang relatif sudah murah ya dibandingkan beberapa bulan yang lalu seperti itu. Kapan kira-kira indeks harga saham gabungan kita bisa rebound, Pak Wijen? Tadi Anda katakan mungkin indeks harga saham gabungan harusnya sudah bisa rebound seperti itu, atau mungkin pada pekan ini paling tidak akan terus tertekan sampai dengan akhir perdagangan pada pekan ini paling tidak, Pak Wijen? Saya rasa sekalipun besok ya, sekalipun masih tertekan, kemungkinan besar tertekannya juga akan relatif terbatas ya. Tidak akan seagresif atau sedalam koreksi hari ini ya. Kalau hari ini lebih dari 2%, harusnya pun kalau besok terkoreksi memang terbatas di 5850 sampai 59, which is itu tidak terlalu jauh dibandingkan closing hari ini. Yang ingin saya note adalah sebetulnya ini adalah menjadi buying opportunity buat teman-teman semua, teman-teman investor ya. Karena harusnya untuk minggu depan IHSG itu punya peluang sangat besar sekali untuk rebound minimal ke 6150 dan idealnya di sekitar 6300 untuk minggu depan ya. Itu hanya minggu depan saja ya. Dan kalau sampai akhir minggu depan, artinya Jumat minggu depan begitu, IHSG bisa bertahan di atas 6300, artinya menguat di atas 6300, itu kemungkinan besar kita masih akan melihat IHSG ke 6650 sampai 66 di akhir Februari begitu. Jadi saya rasa koreksi ini harus dipakai untuk melakukan akumulasi beli lagi ya. Bagi yang kemarin sudah exit, sudah profit taking atau sudah jualan begitu ya, itu sekarang harus mulai untuk akumulasi lagi. Karena ini opportunity yang sangat jarang ya. Kita sudah berapa bulan tidak melihat koreksi yang cukup dalam seperti ini. Jadi ini saya rasa opportunity yang luar biasa. Artinya momentum yang tepat untuk memulai akumulasi beli untuk para investor seperti itu, Pak Wijen. Bagaimana mungkin dengan semacam dari investor sendiri, apa yang harus diperhatikan mengingat indeks harga saham gabungan sekarang kan juga sudah mulai terkoreksi, padahal sudah beberapa saat rebound makin tinggi seperti itu, sehingga harga sahamnya makin mahal seperti itu buat investor. Seperti apa yang harus diperhatikan oleh investor? Paling tidak saran dan rekomendasi dari Anda. Menurut saya perlu diperhatikan oleh para investor adalah seperti ini. Sekarang memang beberapa akhirnya kita sedang rame di dunia pasar modal ini, diramaikan oleh banyak influencer ya. Ketika harga saham naik itu banyak orang sekali baru rekomendasikan. Tetapi justru mindset seorang trader atau investor yang matang menurut saya itu adalah membeli ketika posisi harga sedang koreksi gitu ya. Membeli ketika harga sedang murah lalu jual di harga lebih mahal. Jangan kebalik ketika harga sudah naik
luar biasa, banyak orang rekomendasi baru masuk. Itu hal yang menurut saya keliru. Jadi pesan pertama saya adalah belilah saham ketika sedang koreksi, bukan ketika harga sudah naik besar, naik tinggi lalu baru mulai beli. Itu suatu mindset yang keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang kita niat untuk masuk ke dunia investasi saham, yaitu kita niatkan sebagai untuk berinvestasi. Artinya view kita, mindset kita harus untuk jangka menengah, jangka panjang. Bukan sekedar spekulasi ya. Dan saya melihat memang banyak sekali teman-teman investor tuh yang masih masuk ke saham itu karena spekulasi. Ini harus dihindari begitu ya. Masuk saham harus dianalisis, kita tahu fundamentalnya, kita tahu sahamnya seperti apa. Jangan ikut-ikutan orang atau jangan ikut-ikutan influencer. Ini hal yang menurut saya sangat penting sekali. Oke, berarti harus juga diperhatikan dari sisi teknikal dan juga fundamental dari perusahaan itu sendiri. Kemudian Pak Wijen, kalau kita melihat kinerja indeks harga saham gabungan pada saat ini, seperti apa Anda melihat prospek dari LQ45 dan juga saham lapis 2? Rekomendasi Anda mungkin? Untuk saham LQ45 sebagian besar rata-rata memang sudah cukup murah ya di posisi IHSG sekarang ya. Dan kalau IHSG besok turun di bawah 59, ini sangat-sangat murah sekali, jadi bisa untuk diakumulasi beli. Saham-saham yang saya rekomendasikan itu pertama ada di sektor trade. Sektor trade cukup menarik yaitu di S Hardware atau United Tractor. Ini ketika IHSG turun lebih dari 2%, dua saham ini pun juga masih menghijau begitu ya. Lalu yang kedua di sektor pertambangan, khususnya di batu bara ya. Saya melihat hari ini sektor batu bara itu cukup defensif, artinya cukup bertahan seperti Adaro, Indika Energi, ITMG maupun PTBA. Jadi ini bisa untuk dilakukan akumulasi. Lalu yang ketiga, sektor yang cukup menarik juga untuk saya adalah untuk saham-saham di sektor subkonstruksi ya. Jadi Wijaya Karya, PTBP, Waskita. Kita tahu bahwa kemarin saham-saham konstruksi ini memang menguatnya agresif, volume besar, dan hari ini terkoreksi iya. Sebagian besar atau reject bawah betul. Tetapi koreksinya hari ini saya rasa koreksi yang sangat wajar. Karena volumenya juga relatif kecil ya. Artinya tidak asa agresif ketika kemarin naik. Jadi harusnya besok pun kalau koreksi juga akan relatif terbatas, tidak akan membuat nyulo, lalu mereka akan lanjut naik lagi. Jadi rekomendasi saya itu di sektor trade, S Hardware, lalu United Tractor, lalu ada sektor batu bara, Adaro, Indika, ITMG, dan PTBA, lalu di sektor konstruksi ya, Wika, Waskita, PTBP ataupun Adikarya seperti itu. Oke, berarti bisa dicermati untuk sektor-sektor trade, pertambangan dan juga subkonstruksi seperti itu ya, Pak Wijen. Kemudian Pak Wijen, kalau kita melihat sentimen vaksinasi dan juga lembaga pengelola investasi, kalau Anda sendiri melihat dengan adanya sentimen-sentimen tersebut, seperti apa kemudian prospek emiten BUMN, Pak Wijen? Oke, jelas saya melihat di pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini terutama ya, memang sangat-sangat concern sekali terhadap BUMN ya. Kita tahu strategi dari Menteri BUMN kita terhadap BUMN yang ada di Indonesia, dan saya rasa ini suatu hal yang sangat bagus sekali untuk jangka menengah dan jangka panjang. Itu menjadi poin pertama. Yang kedua adalah kalau kita perhatikan dengan adanya SBF, ini tentu sebetulnya akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan-perusahaan konstruksi, tetapi jangka menengah dan jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Oke, jadi jangka menengah jangka panjang tentu dia harusnya akan memperbaiki cash flow dari saham konstruksi. Kita tahu bahwa sebagian besar saham konstruksi punya rasio utang cukup tinggi ya, terutama di Waskita rasio utangnya paling tinggi dibandingkan BUMN konstruksi yang lainnya. Tetapi dengan ada SBF ini, dan kalau ini berjalan dengan lancar, artinya SBF ini bisa menjadi pembiayaan alternatif bagi BUMN konstruksi. Otomatis ini akan menjadi alat untuk memperbaiki cash flow BUMN konstruksi supaya bisa jadi lebih baik lagi. Lalu terkait vaksin tadi ya, saya mencermati bahwa ini juga sesuatu hal yang cukup baik, karena mau tidak mau ketika seluruh rakyat Indonesia divaksin begitu ya, otomatis ini BUMN farmasi yang otomatis yang akan menjadi pionir ya, atau maksudnya yang berada di garis depan begitu ya, baik untuk distribusi maupun baik jadi produsen ya seperti itu. Dan tentu saja ketika perusahaan BUMN farmasi ini melakukan distribusi maupun produksi vaksin, tentunya akan berimbas pada bottom line-nya mereka. Otomatis akan ada peningkatan omset, lalu di situ juga pasti ada peningkatan laba seperti itu. Oke, dengan melihat sentimen tersebut, maka investor juga mencermati jangka menengah untuk jangka menengah dan juga jangka panjang untuk sektor konstruksi. Sementara untuk terkait sentimen vaksinasi, investor dapat mencermati sektor farmasi. Pak Wijen, terakhir sebagai afirmasi prediksi Anda mungkin Pak untuk indeks harga saham gabungan pada besok hari, kemudian rekomendasi Anda juga, dan kira-kira sentimen apa saja yang akan membayangi IHSG pada besok hari?
Yang pertama yang perlu yang saya perkirakan sebenarnya IHSG besok masih akan terkoreksi ya, tapi relatif terbatas, tidak seagresif hari ini. Lalu yang kedua adalah yang saya rekomendasikan adalah ketika besok IHSG koreksi, apalagi sampai di bawah 59, ini momentum untuk kita masuk ke market, oke, masuk secara agresif ya. Jadi jangan sampai ketika harga udah naik baru masuk agresif. Ini mindsetnya harus dibalik. Ketika turun cukup dalam dan memang kita lihat sudah harga cukup murah secara fundamental, kita harus bisa masuk secara agresif. Lalu yang ketiga, sentimen yang saya rasa cukup harus diperhatikan ke depan itu terkait satu, laporan keuangan di kuartal keempat 2020. Ini yang paling signifikan menurut saya. Kalau kita berbicara soal COVID, tembus 1 juta dan lain-lain, ini kan sudah berita yang sudah lama sekali dan sudah kita perkirakan jauh-jauh hari sebelumnya. Memang akan ada gelombang kedua dan it's happening now. Tapi kalau bicara laporan keuangan di kuartal keempat atau annual report di 2020, ini saya rasa perlu sangat sistematik karena takutnya banyak laporan keuangan atau laporan keuangan dari emiten yang meleset daripada proyeksi analis. Ini yang harus diperhatikan sebetulnya. Oke, berarti ini merupakan momentum yang tepat untuk investor melakukan akumulasi beli dan juga tetap mencermati untuk analisa teknikal dan juga fundamental. Pak Wijen Pontus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Selamat bertugas kembali.